Nas pembimbing yang diterangkan pada kita hari ini diambil dari Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-24 yang demikian bunyinya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian, pengakuan dosa dan berita anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini kami berdoa dan mengaku bahwa kami sering berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan maupun dengan perbuatan kami yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon pengampunan-Mu atas dosa-dosa kami, sehingga keberadaan kami menjadi layak di hadapan-Mu. Ini doa kami ya Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita bersama-sama berdiri untuk mendengarkan berita anugerah yang terdapat dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1b sampai dengan ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus. Puji-pujian. Marilah kita membaca secara berbalas-balasan Mazmur pasal 47 ayat yang kedua, ayat ke-6 sampai dengan ke-9. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, tanganlah Allah dengan sorak-sorai, marilah naik dengan sorak-sorai, ya Tuhan, diisi kesempatan. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah telah berbuat sesuatu, bermazmurlah dengan Pembacaan Alkitab. Marilah kita berdoa sebelum pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sesaat lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman. Mampukan kami untuk memahami dan memeliharanya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Kami siap mendengarkan sabda firman-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab pada ibadah kenaikan Tuhan Yesus diambil dari kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 47 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10 yang berbunyi yang dengan perikop Allah Raja seluruh bumi yang berbunyi demikian. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elulukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dasar. Kita sambut pembacaan kita tadi dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 101, bait yang pertama dan yang kedua, Ya Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Yesus Kristus pada hari ini. Namun sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami siapkan hati diri dan seluruh keberadaan kami ya Tuhan untuk membaca dan mencoba merenungkan akan sebagian sabda firman pada saat ini. Di dalam keterbatasan kekurangan kami sebagai manusia biasa untuk mengerti, memahami akan sabda firman ini ya Tuhan. Kami memohon Roh Kudus Tuhan berkenan bekerja atas semua kami, sehingga dengan kuat kuasa Roh Kudus kami diberikan kemampuan mengerti, memahami akan firman ini, dan firman ini boleh menjadi suluh dan pelita, sekaligus berita sukacita bagi kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
menjalankan segala sesuatu dengan baik di tengah-tengah kehidupan kita pribadi demi pribadi. Dan tetapi seringkali menjadi permasalahan di dalam kehidupan kita. Ketika dikatakan Yesus memberkati, maka yang ada dalam benak termasuk orang-orang Kristen seringkali yang disebut dengan berkat itu, ia adalah sesuatu yang bersifat materi dan kebendaan semata-mata dalam kehidupan. Bahkan ada banyak orang-orang Kristen yang merasa bahwa hidupnya ini tidak mendapat berkat karena tidak begitu banyak mempunyai harta benda materi di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, pada hari kenaikan Yesus ke surga ini, Yesus memberkati para murid, dikatakan ia memberkati mereka sebelum dia berangkat. Dan berkat itu bukan hanya melulu berbicara tentang materi, tetapi tentang segala sesuatu yang ada dalam diri dan kehidupan manusia, hikmat, akal, budi, kesehatan, kekuatan, dan segala kemampuan untuk menghadapi tantangan dan rintangan dalam hidup. Itulah bagian daripada berkat yang Tuhan nyatakan bagi para murid pun juga bagi kita pada saat ini, dalam rangka kita melanjutkan perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Dan selanjutnya ketika para murid itu telah diberkati oleh Tuhan, lalu apakah mereka tidak mengalami tantangan di dalam tugas dan pelayanan? Tetap mengalami tantangan dan rintangan. Lalu ketika para murid telah diberkati, ketika Yesus akan berangkat ke surga, apakah mereka tidak mengalami pergumulan, persoalan di dalam kehidupan mereka, termasuk di dalam tugas pelayanan? Tetap menghadapi pergumulan, tetap menghadapi tantangan, tetapi diberkati, diberikan kemampuan untuk menghadapi baik apapun itu, dalam suka dan masuk di dalam duka, di dalam keadaan yang baik-baik saja, termasuk dalam keadaan yang sedang tidak baik-baik saja. Karena itulah berkat itu dinyatakan kepada mereka, bukan sekali lagi hanya bersifat kebenaran materi, tetapi tentang segala sesuatu yang ada dalam diri, hidup, keberadaan manusia, termasuk sekali kesehatan, kekuatan, ketabahan, kemampuan, akan budi dan hikmat. Itulah. Terima kasih Tuhan atas firman yang mereka dengar bersama pada saat ini, di dalam keterbatasan kekurangan hamba-Mu untuk menjelaskan akan firman ini. Tapi kami percaya, harap, yakin sekaligus kembali meminta Roh Kudus Tuhan yang telah bekerja itu. Maka firman itu kami percaya telah kami mengerti, kami pahami, dan menjadi berita sukacita sekaligus penyemangat bagi kami yang harus tetap melanjutkan perjalanan di tengah-tengah kehidupan dunia ini atas seizin-Mu saja ya Tuhan. Dan kami percaya, harap, yakin, ketika Engkau masih mengizinkan kami untuk melanjutkan perjalanan kehidupan kami, maka kami yakin percaya Engkau juga perlengkapi kami, Engkau mampukan kami untuk tetap melangkah dengan baik ya Tuhan. Dan kami percaya ada banyak hal baik yang bisa kami lakukan, dan juga ada banyak hal baik yang bisa kami nikmati yang asalnya daripada Engkau di dalam kehidupan kami. Dan mampukan pula ya Tuhan kami untuk menjadi saksi-Mu di dalam kehidupan dunia ini, bukan hanya dengan kata, tetapi dengan seluruh perbuatan, dengan segenap keberadaan kehidupan kami yang menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang telah diberkati Tuhan kami di dalam Yesus Kristus. Pada saat ini ya Tuhan, di hari kenaikan-Mu ini, kami bersama-sama bersyukur, berterima kasih bahwa cinta kasih pemeliharaan-Mu luar biasa di dalam kehidupan kami. Ada banyak hari, minggu, bulan, bahkan tahun yang telah kami jalani di dalam perjalanan kehidupan kami di dunia ini ya Tuhan. Dan secara jujur kami mengakui memang secara kasat mata Engkau tidak nampak hadir bersama dengan kami. Tetapi kami percaya, harap, dan yakin sekalipun secara kasat mata Engkau tidak nampak hadir dalam kami, tetapi Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami di dalam diri kami lewat kuasa Roh Kudus, dan juga lewat berkat yang Engkau telah nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan karena semua itulah ya Tuhan, kami boleh tetap ada sampai pada hari ini dan akan lanjutkan perjalanan kehidupan kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu lewat kuasa Roh Kudus yang terus bekerja dalam diri dan keberadaan kami masing-masing. Dan untuk hari-hari yang akan kami tempuh ke depan, kami sebagai manusia biasa ini tentu tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi secara persis di dalam kehidupan kami. Kami mempunyai rencana, harapan, dan juga segala apa yang akan kami lakukan ke depan. Tetapi di dalam setiap rencana, harapan, keinginan, bahkan rancangan hidup dunia Tuhan, tetap sebagai manusia biasa tidak banyak hal yang kami ketahui
ketahui secara persis terjadi dan hari depan dalam misteri di dalam kehidupan kami. Tetapi kami percaya, harap dan yakin. Ketika Engkau izinkan kami tetap melangkah, maka Engkau sendiri akan memberikan kepada kami segala sesuatu yang baik. Engkau yang akan mendampingi kami, memampukan kami melewati hari-hari kehidupan kami. Seperti waktu yang lalu Engkau sanggup memberkati kami, maka untuk hari-hari yang akan kami jalani ke depan, kami tetap percaya dan yakin Engkau Allah yang sama, yang tidak pernah berubah, akan tetap sanggup dan bersedia untuk terus memberkati kami. Berikan kepada kami Tuhan anugerah dan berkat segala yang baik dalam kehidupan kami, dan secara khusus tentu kesehatan, kekuatan, ketenangan, kedamaian, sukacita dan semangat di dalam diri kami, agar dengan tubuh jasmani yang sehat kuat, hati, pemikiran tenang, damai, ada sukacita, ada semangat, kami boleh lanjutkan perjuangan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, dan kami terus percaya, harap dan yakin Tuhan tidak biarkan kami berjalan seorang diri berjuang sendiri, tetapi Tuhan memberkati dan juga Tuhan sediakan segala sesuatu yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami juga mau berdoa jika ada sang saudara, anggota keluarga, anggota jemaat kami yang sedang di dalam keadaan sakit atau juga mengalami berbagai macam pergumulan tertentu di dalam kehidupannya, baik berduka, bersedih. Demikian pula bagi orang tua kami yang telah lanjut usia, anak yatim piatu, janda, duda, dan siapa saja yang berkeluh kesah, yang mempunyai pergumulan berat dalam kehidupannya, semua kami serahkan dalam kasih Tuhan. Kami memohon Tuhan memberkati mereka, Tuhan memampukan mereka melewati semua itu, dan ketika semua terlewati, kami percaya juga ada sukacita yang boleh mereka rasakan, dan bersama itu ya Tuhan, ajarkan kami pula, berikan kami kemampuan, berikan kami kesanggupan pula untuk juga turut serta memperhatikan orang-orang yang memerlukan pertolongan dan juga yang memerlukan bantuan di dalam kehidupan ini. Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, kami juga mau menyerahkan pelayanan gereja dan jemaat, Resort GKI Buntok secara umum dan secara khusus jemaat GKI Buntok di 12 lingkungan pelayanan. Semua yang melayani, semua yang terlibat di dalam pelayanan-pelayanan, di dalam tugas dan juga bentuk apapun pelayanan yang diberikan tersebut, tanpa terkecuali siapapun dan di bagian apapun ia melayani sesuai dengan talentanya. Berkati semua ya Tuhan, agar diberikan kesehatan, kekuatan, dan Tuhan terus memakai untuk menjadi alat damai sejahtera Tuhan dalam rangka pertumbuhan iman pengharapan, dan di atas segala tugas pelayanan yang kami lakukan bersama-sama, tentu agar nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, kami juga serahkan para pemimpin kami, bangsa dan negara ini, di dalam berbagai tingkatan. Semua para pemimpin kami, Tuhan berkati agar Tuhan memakai mereka juga menjadi alat damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah kehidupan gereja dan jemaat, dan juga di dalam kehidupan masyarakat secara luas, dan bersama-sama kami boleh nikmati segala sesuatu yang baik, rukun damai, dan juga menikmati kesejahteraan bersama-sama. Tuhan Bapa kami di dalam Yesus Kristus, ini doa dan seru kami serahkan perjalanan kehidupan kami selanjutnya di dalam pengasihan anak Yesus Kristus yang kami percaya sebagai Tuhan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, dilepaskan kami daripada yang jahat, yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman kita.
ayat yang ke-9. Kepunyaan pula perak dan kepunyaan pula emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang selalu mengasihi dan selalu memberikan berkat-berkat yang tiada henti bagi kami jemaat-Mu. Sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan syukur kami ya Bapa. Kiranya Bapa berkenan atas persembahan syukur kami serta yang memberkatinya akan dapat digunakan untuk pelayanan jemaat-Mu dan untuk kepujian nama. Ini doa kami ya Bapa yang kami aluskan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 145, Aku Melangkah ke Rumah Tuhan, bait yang pertama dan seterusnya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dari nyanyian pengutusan, nyanyian Kidung Baru nomor 188, bait yang pertama dan kedua, Ia Pelangkah.